Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana atas rahmat dan karunia Allah kita semua di malam hari ini masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki untuk hadir di masjid ini dalam rangka akan melaksanakan sholat isya berjamaah dan juga dilangsungkan dengan sholat sunnah tarawih berjamaah. Dan sebelumnya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Toha LC, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga untuk bertindak sebagai imam salat sunnah tarawih akan diimami oleh Ustaz Mahmud Fadli, dan untuk imam salat witir akan diimami oleh Ustaz Ridwan dan Bilal, saudara Jaki dan saudara Sufyadi Nur. Jemaah yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan impak tarawih pertanggal 1 Ramadan sampai dengan 8 Ramadan 1446 Hijriah. Saldo awal sebesar Rp4.841.000. Penerimaan infak tarawih tanggal 8 Ramadan dari bapak-bapak sebesar Rp510.000. Infak tarawih dari ibu-ibu sebesar Rp330.000. Total Rp840.000. Adapun untuk pengeluaran Rp400.000. Jadi total saldo sampai malam ini sebesar Rp5.281.000. Saya ucapkan jazakallah khairan katsira kepada jamaah yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Jamaah yang dirahmati Allah, dan juga saya sampaikan di hari Ahad besok pada salat subuh ada taklim untuk narasumber Ustadz Abdul Latif SPDI MPDI. Dan juga untuk di sore harinya di masjid ini setiap hari ada buka bersama dan juga ada kultum sebelum buka. Dan juga kami sampaikan kepada jamaah yang mengikuti itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan agar mengisi daftar list yang sudah disediakan di pinggir pintu masuk masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bisa tetap semangat hingga di malam hari ini dalam melaksanakan amal Ramadan. Semoga segala amal Ramadan yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amalan saleh dan diberikan balasan dengan balasan kebaikan yang berlimpah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Topik kita malam ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Hadirin, berfirman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin, keutamaan bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah Allah mencatat mulai dari ayat 183 hingga 187. Yang pertama ayat 183 hingga 184 terkait dengan keutamaan Ramadan, tentang keistimewaannya dalam hal siam atau puasa. Pada ayat 185 terkait dengan keutamaan Ramadan tentang Syahrul Quran.
Dan yang ketiga, pada ayat 186 terkait dengan keutamaan Ramadan, akan Ramadan yang sebagai syahrul du'a, dan pada ayat 187 ditegaskan terkait dengan keutamaan Ramadan, terkait dengan Ramadan adalah syahrul i'tikaf. Hadirin, malam ini kita akan bahas satu saja di antara 4 keutamaan Ramadan. Kita akan membahas untuk poin yang ketiga tentang keistimewaan Ramadan, bahwasanya Ramadan merupakan syahrul du'a. Ramadan adalah bulan untuk berdoa. Pada ayat 186 yang telah kita baca di awal tadi menegaskan pada kita semuanya bahwasanya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya pada engkau tentang aku Muhammad, maka katakan bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengabulkan siapapun yang berdoa padaku jikalau dia memohon dan berdoa padaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, mereka harus serius mohon dikabulkan kepadaku, wal yu'minu bi, dan mereka harus mengikuti dengan keimanan padaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Hadirin, ketika Allah memberikan keistimewaan dalam bulan Ramadan ini bahwasanya Ramadan adalah syahrul du'a, maka kita mendapati para ulama tafsir menegaskan kita dianjurkan banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Karena ayat 186 ini menegaskan terkadang keistimewaannya itu, dan kita tentu tidak akan menyia-nyiakannya, akan banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mengabulkan, akan menjawab siapapun yang berdoa padanya, tapi dengan 2 syarat. Hadirin, syarat yang pertama adalah mereka serius memohon pada Allah untuk dikabulkan doa-doanya. Hadirin, keseriusan ini tentunya kita akan kembali pada contoh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seorang yang serius dalam berdoa, maka mereka akan membaca Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Jangan sampai mereka membaca Rabbana taqabbal minna in syi'ta, ya Allah terimalah dari kami jika engkau kehendaki. Kata in syi'ta menunjukkan seorang dianggap tidak serius dalam doa-doanya. Hadirin, jikalau seorang berkata dalam doanya in syi'ta, ya Allah jika engkau kehendaki, dianggap tidak serius, maka bagaimanakah dengan doa-doa ekstrim yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Kita ambil contoh doa seorang sufi, yaitu Rabi' al-Adawiyah, yang berikan contoh doa yang sangat ekstrim. Hadirin, dia dalam kata-kata doanya menyebutkan bahwa ya Allah, jikalau saya beribadah ini karena ingin mendapatkan surgamu, masukkan saya ke neraka. Jikalau aku beribadah ini karena takut nerakamu, masukkan saya ke neraka. Hadirin, kalimat-kalimat ucapan doanya yang sangat ekstrim, yang tentunya jauh dari prinsip-prinsip Al-Quran. Hadirin, kita diingatkan oleh Allah bahwasanya Allah bahkan mengajarkan pada kita semuanya terkait dengan keseriusan doa yang kita dibolehkan memohon pada Allah dijauhkan dari api neraka. Misalkan kita melihat ayat 201 di Al-Baqarah, Allah mengajarkan doa sapu jagat yang insya Allah kaum muslimin semuanya mampu mengucapkan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di penghujungnya Allah menegaskan wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Artinya hadirin, kita dipersilahkan memohon pada Allah minta dijauhkan dari api neraka. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan semuanya merujuk pada apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, tidak merujuk pada yang lainnya yang ada indikasi ada penyimpangan-penyimpangan di sana. Hadirin, keseriusan menjadi syarat yang pertama bagi seorang yang berdoa jika mereka ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah wal yu'minu bi, mereka wajib menghadirkan keimanan pada Allah. Hadirin, keimanan yang seakan-akan sederhana tapi tidak mudah untuk dijalankan, karena keimanan tidak hanya diucapkan dengan lisan, tidak hanya diyakini dengan hati, tapi juga diamalkan dengan anggota tubuhnya atau dengan perbuatan-perbuatannya.
Hadirin, sehingga keimanan wajib dihadirkan bagi orang-orang yang mereka ingin mendapatkan istijabah dari Allah dari doa-doa yang mereka kumandangkan. Hadirin, Allah memberikan contoh seorang yang sudah Allah berikan kelebihan yang luar biasa, tetapi mereka dalam doanya tidak pernah menghadirkan keimanannya. Allah menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 175 terkait dengan seseorang yang sudah Allah berikan, kata Allah, ataina ayatina fansalakha minha, kami telah berikan padanya tanda-tanda kebesaran kami, tapi dia berlepas diri darinya, dia melepaskan itu semuanya. Hadirin, Imam Abu Hatim menegaskan bahwasanya orang yang dimaksud oleh Allah di ayat 175 di Al-A'raf adalah Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini adalah ulama terkenal di masa Nabi Musa dan di masa Fir'aun juga. Hadirin, Bal'am bin Bawra ini mendapatkan ayatina, kata Allah. Allah memberikan tanda-tanda kebesaran padanya, dan itu adalah ismun akbar. Hadirin, ada manusia yang bukan rasul, bukan nabi, tapi Allah berikan ismun akbar. Hadirin, ismun akbar ini adalah doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satupun doa yang tidak Allah kabulkan. Apapun yang dia minta, Allah pasti kabulkan doa-doanya. Jadi Allah telah memberikan ayatina, kata Allah, tanda-tanda kebesaran itu. Tapi hadirin, dia ternyata menggunakannya untuk hal yang remeh-temeh. Dia tidak menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan umat. Di saat istrinya mendengar, tahu bahwasanya Bal'am bin Bawra mendapatkan ismun akbar dari Allah, doa-doanya Allah kabulkan, maka ternyata istrinya meminta agar dia didoakan pada Allah oleh suaminya menjadi wanita paling cantik di antara Bani Israel. Dan ternyata suaminya berdoa pada Allah dengan doa itu, dan Allah mengabulkannya. Dia menjadi wanita yang sangat cantik di masa itu. Dalam perjalanannya, ternyata di saat dia sudah menjadi wanita yang sangat cantik, dia makin membenci suaminya. Dia makin membenci suaminya, dan dia mencintai orang lain. Karena dia mencintai orang lain, sang suami marah, dan dia berdoa lagi pada Allah agar istrinya yang sudah cantik itu dijadikan sebagai seekor anjing betina. Dan di saat itu juga terjadi, wanita itu, istrinya itu berubah menjadi anjing betina. Hadirin, karena masyarakat mencercanya, masyarakat mencelanya, sehingga kemudian sang anak tidak tahan dengan cercaan masyarakat di saat itu. Sang anak datang pada ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, doakan agar ibu dikembalikan seperti semula. Kami sudah tidak tahan dengan cacian masyarakat." Maka sang ayah berdoa, memohon pada Allah seperti permintaan anaknya, dan istrinya yang telah menjadi anjing betina itu kembali seperti semula. Hadirin, berita ini terdengar di kalangan Bani Israel. Semuanya tahu bahwa Bal'am bin Bawra adalah seorang ulama besar yang mendapatkan ismun akbar dari Allah. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah, followernya semakin banyak. Hadirin, apa yang terjadi di saat orang-orang sudah menjadi pengikutnya? Maka Fir'aun tidak tertinggal akan berita itu. Ketika Fir'aun tahu, maka Fir'aun berusaha untuk mendekati Bal'am bin Bawra. Mengapa hadirin? Fir'aun merasa bahwasanya menghadapi Nabi Musa begitu berat. Orang-orang sudah mulai yakin dan beriman pada Nabi Musa. Bahkan tukang-tukang sihir di saat itu yang awalnya menentang Nabi Musa berubah menjadi orang yang pertama kali beriman pada Nabi Musa. Mereka yakin di saat ular-ular kecil mereka yang mereka tampilkan itu dimakan habis oleh tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, mereka semakin yakin bahwasanya, oh, ini bukanlah sihir. Milik Nabi Musa ini pasti kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Mereka tahu sihir tidak mungkin akan bisa begitu, tidak mungkin akan bisa menelan, tidak mungkin akan bisa memakan. Sehingga yang terjadi, mereka tersungkur sujud pada Nabi Musa dan berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Hingga Fir'aun mengancam mereka, mereka mau dicincang-cincang tangan dan kaki mereka. Kata Fir'aun, la uqatina anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Allah kutip dalam Al-Qur'an terkait dengan itu, aku akan cincang-cincang tangan dan kaki kalian saling silang, walau usallibannakum ajma'in, dan aku akan salib kalian semuanya.
Ternyata mereka tidak bergeming, mereka tetap beriman dan yakin pada Nabi Musa. Itu yang menjadi Fir'aun merasa kewalahan, dirinya merasa tidak sanggup menghadapi Nabi Musa yang pengikutnya sudah begitu banyak dan mereka adalah orang-orang militan semuanya. Karena itu dia mendekati ulama yang tersohor di saat itu, Bal'am bin Ba'urah. Hadirin, ketika Bal'am bin Ba'urah didekati, dia ditawarkan ada di kabinetnya. Dan ternyata apa yang terjadi? Bal'am menerima tawaran itu. Hadirin, jika Bal'am menerima tawaran duduk di kabinetnya Fir'aun, lantas untuk bisa memberikan keadilan pada masyarakat, tentu akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi yang terjadi adalah Bal'am dijadikan sebagai tamengnya Fir'aun, dijadikan sebagai bentengnya Fir'aun untuk melegitimasi kezaliman yang dilakukannya, sehingga kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan pemerintahannya ketika itu makin masif karena dibela oleh ulama yang sangat terkenal. Hadirin, permintaan Fir'aun berikutnya pada Bal'am tidak pernah disangka oleh Bal'am. Ternyata Fir'aun kemudian meminta agar Bal'am berdoa pada Allah, karena tahu doanya mustajab itu, Allah memberikan ismun akbar padanya. Ternyata permintaan Fir'aun agar Nabi Musa dan kaumnya dibinasakan oleh Allah. Hadirin, Bal'am tahu siapa Nabi Musa. Nabi Musa Rasul Allah, dan itu betul-betul dipahami oleh Bal'am. Tapi kenapa kemudian Bal'am lebih memilih perintah Fir'aun? Hadirin, dia sudah lama dikasih makan oleh Fir'aun. Darah yang mengalir dalam dirinya adalah darah dari makanan yang telah diberikan oleh Fir'aun padanya. Ternyata dia tidak memilih Nabi Musa, dia memilih Fir'aun dan mendoakan Nabi Musa agar dimusnahkan oleh Allah. Dia mengundang pengikut-pengikutnya, semua dihadirkan agar mereka bisa bersama-sama mengamini doanya untuk menghancurkan Nabi Musa dan kaumnya. Hadirin, dan ketika itu pengikut Bal'am bin Ba'urah masih yakin bahwasanya doa Bal'am adalah mustajab. Mereka faham betul terkait dengan ismun akbar yang telah Allah berikan padanya. Hadirin, di saat Bal'am berdoa untuk kehancuran Nabi Musa, ternyata bukan Nabi Musa yang hancur. Hadirin, tapi ternyata berbalik, mereka lah yang hancur binasa. Itu yang Allah sebut bahwasanya orang yang berdoa wajib menghadirkan keimanannya. Jika imannya tidak dihadirkan, sulit dia untuk mendapatkan istijabah dari Allah. Bahkan doa-doanya bisa menjadi tamparan baginya jika ternyata dia tidak menghadirkan keimanan dalam doa-doanya. Hadirin, di masa sahabat kita juga mendapati ada seorang yang menghadirkan keimanannya dalam doa-doanya, dan ternyata Allah kabulkan doa-doanya itu meskipun sahabat ini bukan termasuk orang seperti Bal'am yang Allah berikan ismun akbar. Hadirin, di saat itu para sahabat sedang melaksanakan sholat istisqa. Biasanya mereka kalau istisqa itu dipastikan hujan turun ketika mereka sholat atau hujan turun ketika mereka pulang ke rumah. Sejak zaman Rasulullah selalu begitu. Kalau mereka sholat istisqa, hujan turun di saat sholat atau mereka pulang ke rumah. Tapi di saat itu ternyata hingga maghrib tiba. Hadirin, hujan tidak juga turun. Para sahabat gelisah, dosa apa yang telah kita lakukan? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita di hari ini ketika kita melaksanakan istisqa? Hadirin, setelah Isya, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat senior di saat itu yang biasanya suka cek masjid setelah Isya, jalan ke masjid untuk memeriksa ada apa dengan masjid. Hadirin, ternyata setelah Isya itu Abdullah bin Mas'ud mendapati ada seorang hamba Allah yang sedang sendirian. Dia berdoa di masjid setelah Isya itu, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti yang pernah Rasul ajarkan. Dia berkata, ya Rob, aghithna, aghithna, wahai Tuhan kami, turunkan hujan. Nah, ketika dia mengatakan begitu dan menarik tangannya turun, hujan turun bersamaan dengan dia menarik tangannya itu. Hadirin, benar-benar mustajab. Itu yang menjadikan Abdullah bin Mas'ud penasaran dengan orang itu. Siapa si fulan ini? Saya tidak pernah mengenalnya. Ketika pulang dikuntit ke rumahnya, kemudian sang sahabat atau Abdullah bin Mas'ud bertanya padanya, apa yang menjadikan doa-doamu mustajab? Kami kagum dengan doamu tadi. Di saat engkau merulurkan tangan, ternyata bersamaan itu pula hujan turun. Sedangkan kami
Dari pagi melaksanakan istisqa, kami semuanya berharap cemas. Tidak turun hujan, tapi engkau bisa menurunkannya dengan tanganmu. Hadirin, yang ditanya juga tidak tahu mengapa mustajab doanya. Dia gemetar karena yang bertanya adalah sahabat senior yang dikenal di masyarakat ketika itu, dan dia merasa dia bukan siapa-siapa. Karena dia gemetar tidak bisa menjawab, sehingga Ibnu Mas'ud bertanya pada keluarganya, ada apa dengan si fulan? Kenapa hari ini dia tidak ikut istisqa? Maka kata keluarganya, wahai sahabatku, kemarin dia sudah minta izin pada majikannya. Dia seorang pekerja yang bekerja pada seorang majikan. Dia minta izin pada majikannya untuk ikut sholat istisqa di hari ini. Tapi kata majikannya, kamu kerja saja di sana. Di sana sudah banyak orang-orang yang doa-doanya mustajab. Hadirin, di situ kita dapati Allah bisa menyimpulkan bahwasanya hari ini sholat istisqa dilaksanakan, tidak turun hujan, Allah tidak mengabulkan doa mereka karena ada orang sombong yang bergabung dengan mereka. Hadirin, itu bentuk kesombongan. Kenapa? Karena melecehkan doa seseorang. Dia anggap pekerja biasa, seakan-akan tidak makbul doanya, padahal siapapun tidak pernah tahu doa siapa yang akan Allah terima. Dan ternyata Allah lebih memilih doa orang itu, meskipun hadirin standarisasi dari istisqa tidak terjadi padanya. Kenapa? Istisqa dilaksanakannya di tanah lapang, di siang hari. Dia sedang sendirian dan berada di masjid di malam hari. Ternyata Allah tetap kabulkan doanya, menunjukkan bahwasanya dia di saat itu selain serius, dia juga menghadirkan keimanannya. Hadirin, meskipun dia terlewat dari istisqa, dia tidak bisa ikut serta, tapi ternyata dia masih punya kepedulian dengan umat. Ketika sendirian, dia berdoa pada Allah. Dia yakin bahwasanya dia punya kontribusi untuk memberikan kebaikan pada masyarakat. Meskipun dia tidak pernah tahu apakah doa-doanya dikabulkan oleh Allah atau tidak, yang jelas dia telah menghadirkan dua-duanya. Hadirin, serius, dan dia menghadirkan keimanannya. Itu bentuk kontribusinya. Hadirin, karena boleh jadi kita dapati ada orang-orang yang mereka cuek dan tidak punya kontribusi dalam doa-doanya. Ketika mereka tertinggal, misalkan datang istisqa kemudian tertinggal, tidak jadi ikut. Atau misalkan ada orang berdoa tertinggal kemudian dia tidak jadi berdoa. Hadirin, orang-orang yang mereka punya kepedulian, mereka tetap akan berdoa meskipun dia sedang sendirian. Dan salah seorang sahabat tadi beri contoh bahwasanya syarat terkait dengan tempat dan waktu tidak menjadi soal. Yang penting keseriusannya dan keimanannya benar-benar dihadirkan, ternyata Allah kabulkan doa-doanya. Hadirin, itu yang kemudian mengapa para tafsir menganjurkan pada kita semuanya untuk banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Dan doa kita tidak hanya untuk pribadi dan keluarga kita saja, tapi kita dianjurkan untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan bangsa ini agar mereka mendapati, bangsa ini mendapatkan keadilannya. Hadirin, mungkin di hari-hari ini banyak sekali masyarakat yang mereka kecewa. Mereka disuruh untuk berpindah dari Pertalite ke Pertamax, tapi ternyata dimainkan di sana, sehingga yang kecewa luar biasa. Kita berharap agar kita semuanya bisa berdoa pada Allah agar bangsa ini diberikan keadilannya, diberikan kebaikannya, meskipun ada lingkaran setan di sana. Tetapi ketika seorang menghadirkan keseriusan dalam doa di bulan Ramadan ini dan keimanan, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Hadirin, pemerintah jikalau tidak berusaha untuk bisa menghilangkan lingkaran setan itu, maka akan sulit. Siapapun yang menjabat di sana, ada indikasi mereka akan melakukan hal yang serupa. Karena itu kekuatan doa yang luar biasa di Ramadan ini, semoga bangsa ini mendapatkan keadilannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.